Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakanoven Tias Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 0508419994 dari Prodi Agribisnis bidang penyuluhan dan komunikasi peternakan Universitas Terbuka Palu. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas praktik unit 2 mata kuliah metode penyuluhan pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan pencegahan avian influenza pada lingkungan peternakan. Mengapa saya mengambil judul ini? Baru-baru ini, tepatnya sekitar 4 bulan lalu, dunia digegerkan dengan meninggalnya satu orang warga US karena akibat flu burung. Lalu pada 11 Juni ada kasus flu burung di Brazil, dan juga di Indonesia sendiri pada 24 Oktober terjadi, diduga flu burung itu menyerang puluhan ayam di Madiun. Jadi sebenarnya avian influenza atau flu burung itu apa sih? Ayo kita bahas. Nah, bagaimana kita memahami avian influenza itu? Apa itu avian influenza? Avian influenza atau biasa sebut AI, umumnya dikenal sebagai flu burung, adalah infeksi virus menular yang menyerang unggas, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan ekonomi yang serius. Mengapa sih ini menjadi kekhawatiran kita semua? Penyebaran flu burung menimbulkan resiko serius terhadap peternakan unggas, mempengaruhi pasokan makanan, dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya kasus di US, satu orang meninggal. Apa tujuannya sih? Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran tentang flu burung dan memberikan kiat pencegahan yang efektif kepada masyarakat untuk melindungi kesehatan unggas dan masyarakat. Jadi tujuan presentasi ini untuk meningkatkan kesadaran kita tentang adanya flu burung. Nah, kita sebelumnya harus memahami apa sih penyebab, gejala, dan rute penularannya. Kasus avian influenza atau flu burung disebabkan oleh virus AI bersubtype H5 dan H7 yang menyerang unggas, terutama ayam. Subtype ini, H5 dan H7 ini, yang dapat resiko menular kepada manusia. Contohnya kemarin kasus di US, satu orang meninggal itu terkena avian influenza bersubtype H5N5. Nah, maka dari itu kita harus memahami gejala dan penularannya, sangat penting untuk pencegahan yang efektif dalam peternakan unggas. Selanjutnya, kita harus memahami bagaimana virus itu menyebar. Virus itu menyebar bisa melalui kontak langsung, melalui peralatan di peternakan, dan burung liar yang ada di sekitar peternakan. Contohnya gambar seperti ini ya. Next. Resiko avian influenza di masyarakat. Apa sih resiko avian influenza? Resikonya meningkatkan kemungkinan penyebaran virus ke peternakan di sekitarnya. Lalu potensi biaya produksi dan kesehatan unggas yang lebih tinggi, resiko penularan zoonosis ke manusia dan masyarakat. Itu sudah terjadi ya, makanya kita harus bisa mencegah. Kita dapat lihat bagan penyebarannya dari burung liar, dia menular bisa ke bebek, bisa ke ayam,
lalu ujungnya bisa ke manusia. Lanjut. Nah, pencegahan pada peternakan ayam. Seperti yang kita ketahui, penyebab dari avian influenza yang menular ke peternakan atau ke ayam itu dapat melalui banyak jalan ya. Dari kendaraan, burung liar, dari hewan-hewan seperti kucing, tikus, peralatan peternakan, tetangga peternakan ya, farm tetangga, dan dari orang juga bisa yang lalu lalang ke peternakan sekitar kita. Nah, bagaimana sih pencegahannya? Yang pertama, kita bisa mencuci tangan secara teratur, mencegah penyebaran. Nah, makanya selalu cuci tangan, dan sebelum dan sesudah memegang ayam itu kita harus cuci tangan. Lalu desinfeksi peralatan. Mendesinfeksi peralatan dan berkakas dengan tepat akan menghilangkan potensi pembawa virus sehingga menjaga kesehatan kawanan ternak Anda. Yang ketiga adalah kontrol akses. Kita harus membatasi akses ke lahan peternakan untuk mencegah masuknya burung liar dan kontaminasi lainnya. Lalu langkah selanjutnya adalah biosecurity. Bagaimana sih tipsnya biosecurity? Yang pertama, kita isolasi ayam yang baru. Jadi kalau kita membeli ayam baru, kita harus mengisolasi terlebih dahulu. Lalu kita harus mencegah burung liar. Jauhkan burung liar dengan memagar atau memberi jaring di sekitar peternakan kita supaya burung liarnya tidak masuk ke dalam peternakan. Lalu membuang ayam mati. Kita harus membuang segera, lalu bisa dikubur, bisa dibakar. Supaya apa? Meminimalkan potensi kontaminasi dan melindungi kesehatan kawanan unggas yang lainnya di peternakan. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan juga memvaksinasi ayam kita. Vaksinasi ayam itu sangat penting untuk mencegah penyebaran flu burung. Dengan memastikan ayam divaksinasi, kita tidak hanya melindungi kesehatan mereka, tapi juga kesejahteraan seluruh komunitas kita. Berikut dapat kita lihat video ayam turun layar. Kita ulang sekali lagi. Next, kita harus mengetahui tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai, yang pertama yaitu waspadai gejala-gejala pada ayam Anda seperti lesu, kurang nafsu makan, dan gangguan pernafasan. Identifikasi dini membantu dalam tindakan cepat untuk mencegah wabah. Langkah yang kedua, pelaporan cepat. Segera laporkan tanda-tanda flu burung kepada pihak berwenang. Pelaporan cepat sangat penting karena memungkinkan respon cepat untuk mengendalikan virus dan melindungi peternakan lainnya. Lalu hubungi layanan kesehatan hewan atau otoritas pertanian setempat untuk mendapatkan panduan. Informasi kontak mereka yang mudah diakses akan memastikan bantuan segera saat dibutuhkan. Ayo lindungi peternakan kita bersama. Caranya dengan segera laporkan gejala yang tidak biasa kepada pihak berwenang, pisahkan unggas yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut, beritahu peternakan terdekat untuk meningkatkan kewaspadaan dan langkah-langkah keamanan.
Ikuti panduan ahli untuk memastikan tindakan tanggap darurat yang efektif, melibatkan masyarakat dalam upaya kewaspadaan dan pencegahan. Ayo mari kita bersama-sama kita cegah penularan virus avian influenza. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.